Jadi kalau Ka'bah kita di Mekah, lurus kata para ulama, ke atasnya itu ada Ka'bah. Bahkan riwayatnya mengatakan setiap langit itu ada Ka'bah dan puncaknya di langit ke-7 di sana. Setiap malaikat masuk setiap harinya dari awal penciptaan sampai terus alam semesta ini dihancurkan, kurang lebihnya 70.000 malaikat masuk ke sana dan tidak keluar lagi. Ada yang sujud saja, ada yang sholat saja, ada yang bertasbih saja di sana, masya Allah. Dan kita, nama kita di sini, ya, saya saja tidak kenal Bapak satu-satu, tapi Allah Maha mengetahui dan Allah sebut nama Bapak semua satu persatu yang ikut di majelis ilmu ini. Dan jika Allah sudah menyebutkan, maka para malaikat pun akan senang dan senantiasa akan mendoakannya. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, rahmati semua. Allah. Bahkan riwayatnya dikatakan ketika majelis ilmu ini berlanjut dan sedang ada majelis ilmu, kemudian ada seseorang dia tidak niat untuk ikut majelis ilmu, enggak niat, Bapak Ibu, apalagi Bapak yang sudah niat di sini, masya Allah. Dia enggak niat, mungkin nyari temannya, itu pun duduk di pojok tiduran, masya Allah. Nah setelah tiduran kata malaikat, ya Allah, bagaimana dengan seseorang ini yang dia datang ke majelis ilmu enggak niat, cuma nyari temannya, itu pun tiduran di sana. Apakah dia mendapat keutamaan majelis ilmu? Kata Allah, humul ladina yashqabihim jalisuhum. Dia pun tidak lepas, tidak luput daripada keutamaan majelis ilmu. Masya Allah. Sangat luar biasa majelis ilmu. Bahkan kalau kita ceritakan, pernah dengar kita salah satu ustadz katanya di negara Jepang. Mungkin Bapak pernah ke Jepang kita ya. Anak-anak kita sering ke Jepang nonton anime gitu biasanya. Ya. Di Jepang itu kan ada kebiasaan Bapak bunuh diri. Jadi kalau ada apa-apa bunuh diri inkarnasi, sampai katanya saking banyaknya orang bunuh diri itu dijadwalin. Anggaplah jika dari jam 9 tutup asar gitu ya. Jam 4. Nah ketika itu ada seorang yang duduk mau daftar ke tempat bunuh diri itu, tapi belum buka. Bukanya jam 8, dia jam 9, jam 8 dia udah datang. Kebetulan ada ustadz di situ yang orang Jepang juga. Si ustadz itu tahu ini orang duduk di sini pasti mau bunuh diri. Walaupun dia bukan sesama agamanya, jadi ini diajarkan untuk saling perhatian, saling mencintai, kasih sayang, peduli. Akhirnya apa ditanya, Bapak mau ngapain di sini? Diajak ngobrol dengan hangat. Oh saya mau kesini Pak, saya mau bunuh diri. Oh gitu. Pak kan bukannya sejam lagi, masih lama ya. Kalau gitu ikut saya aja dulu yuk, nanti saya anterin ke sini. Pintar loh dia selesai. Oke, kalau gitu ikut Bapak. Ternyata si Bapak, si Ustadz ini mau ngisi majelis di sini. Awalnya orang Jepang itu merasa kagum. Saya kan ini bukan golongan saya. Saya khawatir, gak apa-apa, Bapak duduk aja di pojok, gak apa-apa. Usahanya di sini, orang Jepang itu di sana, sambil ngisi pengajian, ternyata tertidur Pak. Pules. Si ustaznya nggak bangun biarin. Jam 9 lewat, 10, 11 sampai jam 5 baru bangun Pak. Lewat bunuh diri. Lewat. Akhirnya bangun sendiri dia. Jam berapa itu? Jam 5. Oh sudah terlambat. Akhirnya ngobrol. Bapak ini ajarannya apa? Oh saya Islam. Tadi ngapain? Saya lagi ngasih ilmu majelis begini. Ceritain panjang lebar. Tadi bilang gini, boleh nggak saya gabung sama Bapak? Masuk agama Islam, ya syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngobrol ditanya, Bapak kenapa tadi mau bunuh diri? Ternyata Bapak yang orang Jepang tadi punya penyakit aneh. Dan ini penyakit ini teman saya itu kena juga. Teman saya. Katanya dia ini sudah 1 bulan gak bisa tidur. Saya punya teman Pak, 2 bulan gak tidur Pak. Kalau kita coba sehari saja itu nggak tidur kan, lepek kalau kusut, capek ya Pak. Saya punya teman gitu, di Rukiah enggak apa-apa, enggak tahu nanti saya alhamdulillah sembuh. Dia enggak ini, katanya alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya kalau masuk Islam. Saya bersyukur ikut Bapak bisa tidur. Padahal sudah minum obat tidur saya nggak bisa tidur. Sudah 1 bulan capek doang, dia bunuh diri saya. Nanti dari deklarasi mungkin jadi pakai bokong gitu. Jadi begitu Pak. Oh begitu. Ternyata masya Allah tidurnya saja di majelis ilmu menghadirkan hidayah. Jadi mulai sekarang silakan tidur Pak. Jadi maksudnya apa Pak? Berada di majelis ilmu itu luar biasa. Keutamaannya sangat besar. Apalagi di bulan Ramadan, kelipat gandaan pahala yang sangat luar biasa. Nah di sini
Insya Allah saya akan bawakan kitab. Jadi nanti mungkin kalau ada sesinya boleh tanya jawab perihal puasa yang masih membingungkan, ini batal nggak, nanti kita jelaskan insya Allah. Ya. Nah, tapi untuk itu kita pun harus jelaskan juga bagaimana maksud puasa itu sendiri. Ya. Di dalam Al-Quran itu sudah masyhur sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Yang dipanggil orang beriman, bersyukur kita punya keluarga masih perhatian sama puasa. Alhamdulillah. Berarti kita masih tergolong orang-orang beriman. Karena kalau orang yang biasa saja kita pertanyakan keimanannya. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan inna fi awwali lailatin, dari semenjak awal Ramadan, nada munadin, ada panggilan dari langit. Malaikat memanggil ke hati kita semua ini. Katanya apa? Ya bagil khair aqbil. Wahai orang-orang yang cinta kebaikan, cinta amal soleh, merindukan pertemuan Allah, mencintai Rasulnya, aqbil. Terimalah Ramadan ini. Terimalah Ramadan ini, perbanyak amal di dalamnya. Wa ya bagil syarr aqsir. Wahai orang-orang yang biasanya sebelum bulan Ramadan suka maksiat, sholatnya males, tolong diperbaiki. Walillahi utaqa'u minan nar wa da'ila kulla lailatin, dan sesungguhnya Allah membuka kuota setiap malam Ramadan, setiap malam sampai akhir itu kuota pembebasan dari siksa api neraka. Nah, Bapak, masalahnya kita nggak tahu. Malam ini kita sudah masuk belum nih ke daftar kita terbebas dari siksa neraka? Kita nggak tahu. Allah nggak kasih tahu kita, oh si fulan si A udah masuk, udah terbebas dari siksa neraka. Kita nggak tahu. Oleh karena itu setiap harinya kita harus berusaha memaksimalkan ibadah kita, ketakwaan kita, ya, agar masuk ke daftar orang-orang terbebas dari siksa api neraka. Jangan sampai nanti lewat Ramadan, kenapa kita masih ada daftar di penghuni neraka? Semoga dihapuskan orang-orang di sini namanya dari daftar siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kita semua berpuasa. Maksudnya di bulan Ramadan ini diwajibkan kita. Dulu ada ke Ramadan? Ada. Dulu itu ada. Baik bangsa Yahudi dan Nasrani itu ada. Tetapi setelah meninggal nabinya, dilanjutkan oleh para rahib-rahibnya, oleh para ulama mereka, ternyata ditahrif, dirubah. Yang awalnya Ramadan berubah jadi ini dirubah, sehingga terjadi pelencengan yang luar biasa. Begitupun dari Nasrani sama, terjadi pelencengan. Tapi kita, agama kita ini masih terjaga karena Allah sendiri yang menjaga. Semoga kita di sini tergolong orang yang menjaganya juga. Amin. Dan kita alhamdulillah karena ulama-ulama kita luar biasa bersemangat menyampaikan kepada umat agar senantiasa menjaga agama ini, terutama yang 5 rukun Islam yang 5. Masyaallah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita puasa dengan baik, maka insyaallah la'allakum tattaqun. La'alla ini Pak kalau bahasa Arab, ini kalau ngomong sesama makhluk nih sama manusia, insyaallah gini saya ngomong, la'allaka najah, la'allaka fissalamah. Semoga kamu sukses, semoga kamu berhasil, semoga kamu selamat di perjalanan. Itu kata la'alla ditambahi pengharapan kepada sama makhluk. Tapi ketika la'alla ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran kalamullah, firman Allah, maka ungkapannya adalah litahqiq, kata ulama, sebuah kepastian. Ketika kamu berpuasa dengan baik, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang menghanguskan pahala puasa, ya, maka di situ kita akan diwisuda sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu hidupnya barokah, di alam kuburnya terjaga dari malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir itu Pak, di dalam kitab Tadzkirah dijelaskan, ini kepalanya ini Pak berada di langit ke-7, kakinya ini berada di bumi ke-7, besar. Itu kalau nanya, katanya di alam kubur ini kita kedengeran aja, man rabbuka, ketika malaikat mengatakan itu mungkar nakir, man rabbuka, ini anggota badan kita ini terurai, terurai, kepala kemana, kaki kemana, saking kerasnya. La'allaka kalbaqar,
kalbar, seperti seakan-akan ucapannya itu sambaran petir kepada kita, pecah. Bahkan kata ulama dikatakan, andaikan ketika di alam kubur kita masih ada nyawa, masih hidup, ngelihat muka nakir saja, belum ngomong, ngelihatnya saja kita meninggal 2 kali. Saking sangat. Tapi bagi orang yang bertakwa, insya Allah menjaga. Di antara satu juga saya kasih kisi-kisinya agar selamat ya nanti di alam kubur. Kita amalkan setiap sholat, setelah sholat maghrib, maksimalnya sebelum tidur Pak ya. Silakan sampaikan kepada orang-orang tercinta kita, baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzii biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Juz 29 itu baca setiap malam. Ba'da maghrib maksimal sebelum tidur kok. Ba'da maghrib saya belum baca, sebelum tidur baca. Nanti lama-lama hafal gitu kalau setiap hari. Insyaallah dijaga dari malaikat. Masyaallah. Nanti dihisab, kita dimudahkan, bahkan dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para orang bertakwa itu diajak sama para malaikat yang baik hati, diajak bagaimana orang bertakwa seperti aja, sampai dituntun katanya di Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim, sampai di depan pintu surga diucapkan selamat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayo masuk dengan baik hati lembut. Itulah para orang yang bertakwa. Masya Allah. Semoga kita tergolong orang yang bertakwa semua. Amin. Puasa secara bahasa dan secara istilah atau syar'an. Secara bahasa puasa itu menahan, al-imsak, menahan. Jadi kalau kita menahan sesuatu secara bahasa itu puasa, as-shaum. Tapi secara syar'an katanya apa? Al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Definisi puasa, kalau ditanya puasa apa sih puasa? Jawabnya gini aja, bahasa Arabnya mungkin kuyang ya, Indonesianya saja. Al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? An jami'il mufattirati, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ada panjangnya sebenarnya dalam kitab lain, wa anil muhbitat. Jadi dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa, ada 2. Nanti disebutkan insyaallah. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Ingat kemarin seperti ada tulisan, ada yang nanya, Ustaz, kalau sudah azan, boleh nggak melanjutin sahur? Bilangnya boleh sampai azan selesai. Akhirnya dia bercanda, oh kebetulan di kampung saya azannya ada 2. Musola 1 azannya pendek, musola 2 azannya panjang. Kalau gitu saya ikutin musola yang panjang. Udah wasiat, tolong yang panjangin setengah jam kalau bisa azan. Jadi bukan itu. Tahadusan bin Ni'mah, saya belajar ilmu fikih seperti ini itu sudah belasan tahun. Sampai kemarin saya alhamdulillah tahadusan bin Ni'mah tahun 2020 saya baru pulang dari Mekah Mukarramah, belajar begini tadi ilmu agama. Maksudnya apa? Dari definisi saja kita sudah paham. Kalau sudah terbit fajar, adzan subuh kan waktunya terbit fajar, tapi jangan ngikutin yang adzan. Khawatir yang adanya ketiduran. Oh maka nikmat tuh ini baru adzan, Allah salah, bahaya itu. Udah kenyang pada kita. Jadi kalau sekarang ada HP, insya Allah mungkin lebih akurat ya. Silakan pakai itu. Jadi ada waktu ini. Dan makanya ada istilah imsak. Imsak nggak boleh. Imsak itu maksudnya adalah wanti-wanti warni. Nabi itu berhenti sahur, ukurannya katanya baca Quran 50 ayat. Ukurannya 50 ayat. Ya 50 ayat itu tidak cepat, tidak lama, sekitar 15 menit. Sebelum waktu subuh itu Nabi berhenti. Kalau kita ada imsak, jadi 10 menit atau 15 menit berhenti. Tapi boleh nggak melanjut makan setelah imsak? Boleh. Yang penting belum terbit fajar. Hadisnya mana? Kita jelaskan lagi. Pertama di Quran ini. Yang tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, di sebelahnya itu ada ayat dikatakan faqulu waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai terlihat benang putih. Maksudnya apa? Fajar. Sampai terlihat fajar. Jadi kalau sudah fajar, oh sudah ini nih, sudah bunyi nih waktunya nih.
Jadi sudah terbit fajar, muntahkan apa yang ada di mulut kita, jangan ditelan. Jangan. Dalil yang lainnya pakai hadis, tadi Quran sekarang pakai hadis. Apa katanya? Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Sungguhnya Bilal, jadi Pak, subuh itu ada dua asli. Di Mekah Madinah masih dilaksanakan itu, ada di beberapa masjid masih dilaksanakan. Adzan awalnya itu sekitar 2:30 atau jam 3 pagi, 2:30 atau jam 3 pagi, itu namanya adzan awal. Baru selanjutnya adzan subuh. Ya, itu ya tadi fajar tadi. Yang adzan awal di zaman Nabi itu Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah. Inna bilalan adzinu bilailin. Sayyidina Bilal itu ada awal. Ya biasanya orang-orang tahajud di situ. Fakulu wasyrabu, makan minum silakan. Ya masih memang boleh, belum terbit Pak. Dan hatta yunadiya ibnu ummi maktum, sampai terdengar adanya ibnu ummi maktum. Karena ibnu ummi maktum adanya waktu fajar. Jadi jangan sampai sekarang terkecoh lagi. Kalau ada nanya bapak, ayah, papi, kalau adzan masih boleh sahur nggak? Oh tidak. Habis mendengar pengajian. Begitulah kata Quran. Ya, al-imsak min tulu'il fajri, menahan diri dari terbenam dan terbit matahari, dari segala yang dapat membatalkan puasa sampai terbenam matahari sampai maghrib. Kalau udah maghrib, udah jelas waktu maghrib, segera berbuka puasa. Jangan ditahan, saya masih kuat, habis tarawih saja nanti nggak boleh. Kecuali sudah minum minimal, pokoknya batalin dulu. Jangan sok-sok kuat, enggak. Ibadah itu ada tuntunannya. Jadi kalau misalkan sudah waktu maghrib, oh iya, minimal kalau saya belum lapar, nah, minum air putih atau kurma, fadhal silakan. Afdalnya ya kurma dulu, seperti itu, baru air. Karena Nabi Muhammad SAW katanya tidaklah beliau melakukan sholat maghrib kecuali beliau sudah membatalkan puasanya dulu. Ya, baik itu dengan minum atau makan kurma dan lain-lainnya. Gimana kalau saya mau udah ada ini nasi padang segala, ya silakan. Yang penting ya jangan terlalu mengakhirkan sholat juga. Kemudian puasa ini, puasa yang wajib diantaranya adalah di bulan Ramadan. Apa sih Ramadan? Ramadan itu bagaimana? Nah, Ramadan itu nama istilah bulan Arab. Itu pun disebutkan oleh beberapa riwayat. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Katanya dulu itu di sini inda wadu'al arabu asma' syuhud wa faqa hadha syahr shiddatul hur shiddatul har. Karena ketika itu bangsa Arab menamai bulan itu sesuai cuaca, sesuai iklim. Nah, Ramadan ini sesuai di Arab itu panas. Karena Ramadan itu asal katanya rondo itu artinya panas. Jadi orang-orang di bulan Ramadan itu panas, dahaga, panas sekali, letih. Begitu. Nah, makanya disebut dinamakan Ramadan. Nah, jikalau bulan panas itu, rondo itu, bulan Ramadan itu bikin dahaga, bikin panas, ya, maka kepanasan ketika kita puasa, nahan dahaga, nahan lapar, itu pun katanya apa? Yuharrikud dzunub, ayyanbidud dzunub. Maka itu pun akan menghapuskan dosa kita. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan hadis Nabi Muhammad SAW, apa katanya? Ini biasanya kalau di iklan-iklan ada, cuma udah lama ini nggak kelihatan lagi di iklannya ini. Apa bunyinya? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan imanan karena imannya, wa ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Sehingga ketika tiba di hari Idul Fitri, ia bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Begitu. Sangat luar biasa. Kemudian di sini juga dijelaskan sesuatu ya yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apa saja? Nah, di sini katanya apa? Dia kismani, ada dua perkara. Ismun yubtilu thawab as-shaum li'anna as-shaum la shauma nafsah. Fala yajibu 'ala al-qada' wa tusamma al-muhdiqat. Ada bagian
yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kalau pahalanya hilang, kita nggak wajib foto. Tapi kalau kita melanggar yang muftirat atau mubtilat, ini adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Ya, saya ulangi. Ada yang membatalkan atau menghanguskan pahala puasa, ada juga yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Di antara yang dapat menghanguskan pahala puasa itu apa? Di sini dikatakan al-ghibah, yang suka ghibah. Nah, ini ghibah ini hobi yang secara otodidak ada sendiri. Dan biasanya kalau orang ghibah itu ada mukaddimahnya biasanya. Apa mukaddimahnya? Bukan yang ngomong ini. Nah, udah hati-hati. Itu si bapak ini ya, kalau pengen tahu kenapa coba pakai masker dulu, kenapa? Itu tompelnya gede banget di sini Pak. Itu berarti kenapa? Kalau ketahuan sama si bapaknya itu tidak suka. Ya. Ada juga ini bahaya juga fitnah. Apa bedanya gibah sama fitnah? Kalau gibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang itu dan ada dalam diri orang itu. Kayak tadi misalnya contoh ringan saja. Ini ngatain orang ada tompel, ada nggak sih bapak itu? Ada. Tapi kalau ketahuan kan nggak suka, ya itu namanya gibah. Tapi kalau fitnah ngomongin tompelan tuh orang tuh, itu padahal nggak ada. Jadi kalau nggak ada dalam diri seorang itu namanya fitnah. Dan kita itu harus hati-hati seperti itu. Nah untuk bilang nanti di akhirat katanya ada muflis. Atadrun nama muflis, kata Rasulullah, wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu muflis? Muflis orang bangkrut. Dikatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, kata saya. Orang yang usahanya gagal, kata Nabi. Bukan itu, muflis itu bukan itu. Orang bangkrut itu bukan itu, kata Nabi. Tapi orang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti di akhirat dengan bergunung-gunung pahalanya, pahala sholatnya, pahala sedekah zakatnya, pahala puasanya, pahala haji umrohnya dan lain-lainnya. Tapi dia dihadapkan dengan orang yang pernah difitnahnya, dengan orang yang pernah digibahinya, atau mungkin pernah dijelek-jelekannya. Nanti pahala jika saya menjelekin bapak, menjelekin mulu saya tiap harinya. Nanti pahala saya dikasih ke bapak, dikasih. Sedangkan saya ngejelekinnya banyak, 10 orang gitu. Maka ketika saya udah ngasih pahala saya satu, tapi ternyata habis pahala saya, maka dosa orang itu ditimbang ke saya. Itulah ngerinya orang yang suka ghibah, ngerinya orang yang suka fitnah. Mengerikan. Pernah ada kisah Al-Habib Umar Habib yang kita sering lihat, ya di Indonesia juga sering. Ada orang yang suka ngejelek-jelekin beliau. Oh Habib Umar itu begini, jelek-jelekin gitu ya. Tapi ketika itu dia tobat, minta maaf. Saya mendatangi Habib Umar, Habib Umar, saya minta maaf kepadamu ini. Kata Habib Umar, saya maafkan, tapi Habib Umar pengen memberikan pelajaran. Oh ini ada kemoceng. Ada kemoceng, silakan kami kamu jalan dari sini sambil dicabutin kemoceng satu-satu. Kalau udah habis balik lagi ke sini. Oh siap. Dicabutin dan jalan. Kan di padang pasir, Pak, anginnya kadang gede juga itu. Sulit juga itu kan. Apa namanya? Nah padang pasir. Jalan terus. Udah habis balik lagi. Terus kata Habib Umarnya, sudah selesai, sudah. Kalau gitu silakan ambil semua bulu-bulu kemoceng yang kamu cabutin, ambil. Kata orang itu susah. Bagaimana nggak bisa? Udah hilang kemana? Itulah begitu. Kalau orang yang suka ghibah, dosa multiple marketing. Kita ngomong sama si A. Si A ini karena ngomongnya ke si B, ke si C dan dibumbu-bumbuin. Ada salah satu kisah si kerbau, Pak. Si kerbau ini habis kerja seharian panen, bukan panen ya, habis namanya kalau sawah itu, Pak. Begitu itu dibajak. Terus sore-sore pulang, ketemu sama si kambing. Kata si kambing, kamu capek banget, Bo? Oh iya nih. Habis ngapain? Habis kerja tuh, ngebajak sawah seharian tuh capek banget. Kayaknya besok saya istirahat dulu deh, nggak kerja dulu. Oh, betul. Si kambing ngomong sama si kelinci, si kebo katanya besok nggak mau kerja dulu. Oh, udah beda kata ya.
dari awal udah beda. Udah mau kerja dulu, oh kenapa ya? Nggak tahu, capek kayaknya. Si kelinci ngomong sama si monyet, nyet, si kebo besok udah mau kerja. Udah beda. Kenapa? Nggak tahu. Sampai mau kerja ya. Si monyet ngomong lagi sama si kucing, kucing, pokok katanya besok si kerbau itu udah nggak mau kerja lagi tuh, masih ini majikan udah mau kerja di pokoknya mah, nggak tahu kenapa itu, kayaknya udah pegal kali, udah bosan kan, udah beda dari awal. Tapi yang ngomong lah si kucing tadi, wahai bapak, bos, itu si kerbau katanya udah nggak mau kerja lagi. Kata si bapak petaninya, waduh, padahal udah saya kasih makan, udah saya kasih ini semua, mau kerja lagi, nggak tahu itu katanya begini cerita, banyak penambahan. Artinya begini, ya udah kalau nggak mau kerja, saya jadi kurban aja besok ini dulu. Nah itulah bahayanya, ini ilustrasi, berbahayanya kita kalau menggibahi seorang, nambah banyak bumbu-bumbunya gitu. Nah untuk bilang, ya, jadi hati-hati mulai sekarang tutup. Bahkan tadi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mampu menjamin lisan dan kemaluannya, katanya, maka aku akan jamin surga baginya. Sangat luar biasa. Begitu. Kemudian al-kadhib, bohong. Bohong juga hati-hati. Habis dari mana? Oh, habis dari sini. Padahal bukan dari sini. Kadang sering juga nih. Ya. Ayo cepetan. Udah mau mulai acara di mana? Oh udah OTW, padahal baru mandi. Nah, jadi hati-hati juga. Kita jangan suka membiasakan lisan kita ini berbohong. Kalau sudah lihai bohong, nanti bohong itu menjadi tabiat kita. Naudzubillah. Tapi kalau seorang itu sudah biasa jujur, insya Allah kalau bohong itu gak nyaman bawahnya, gak nyaman. Ya. Jadi hati-hati, sebab kebohongan seorang itu bisa terjerumus ke dalam neraka. Maka dalam puasa ini harus dijaga semuanya, ya, dari semua itu, dan dari perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan kotor di bulan Ramadan. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa ju' wal afas." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat pahalanya, tapi melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jangan sampai seperti itu. Dan dalam hadis lain pun dikatakan, "Malam yad'a qaula zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotornya, ucapan sampah serapahnya, sumpah serapahnya, caci maki dan lain-lain di bulan Ramadan, dan amalan-amalan yang buruk, mengganggu orang, menzalimi orang, ya, merugikan orang, maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasa dan ibadah kita. Maksudnya apa? Kita tidak dapat pahala sama sekali. Jangan sampai kita rugi di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita melakukan hal ini tidak sengaja, langsung tobat, langsung istighfar, sudah itu aja. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah tetap terima pahala puasa kita. Jangan begini juga, sudah terlanjur, udah bohong kalau gitu, ya kalau gitu, break, pesen sate 2, jangan betah-betah. Kan percuma saya puasa, pahala sudah hilang, jangan begitu, nggak boleh. Kita tetap istighfar sama Allah, ya Allah saya hilang, karena manusia itu tempatnya lupa dan hilang. Nah tadi hal-hal yang dapat menghanguskan atau menghilangkan pahala puasa. Sekarang bagian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Boleh dicatat. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, pertama itu adalah riddah. Riddah itu adalah murtad. Hati-hati, murtad, keluar dari Islam. Ada orang murtad, murtadnya cuma sebentar, 1 menit batal. Kita bisa melakukan murtad itu baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Perbuatan itu diantaranya, ya, kita itu misalkan sujud ke pohon, menyembah apalah batu. Nah, itu bisa murtad. Auzubillah. Yang ini dalam diri kita tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun harus kita tancapkan dalam diri kita. Kadang nih Bapak ya, ada mitos begini, kalau kita lewat jembatan ini banyak penunggunya. Kita harus lempar koin lah, rokok lah, muter 7 kali lah, apalah, nggak ada.
Tidak ada dalam Islam hadis seperti itu. Cukup ketika mau berangkat baca doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Cukup. Sudah. Tidak usah banyak ritual-ritual klakson 3 kali tidak ada. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Kita yakini semua milik Allah dan Allah wariskan kepada hamba-hamba solehnya, kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluk. Ya, begitu. Kemudian dari ucapan, nah juga nih ucapan nih, ya, ucapan mungkin kita mengatakan ucapan yang dapat membatalkan lisan, membatalkan keislaman kita dengan mengucapkan meyakini Tuhan orang lain, Tuhan agama lain nggak boleh. Ya, termasuk bagi saya ini berbahaya juga. Ya, ini meyakini semua agama itu sama. Ini alhamdulillah tadi. Ya. Khawatir kita terjerumus kepada kemusyrikan khawatir. Ya, tapi jangan sampai ada orang bilang kayak gitu kan murtad kan. Jadi jangan begitu, jangan berlebihan. Ini buat kita hati-hati, khawatir terjerumus kepada kemurtadan, kemusyrikan. Dan mendatangi dukun, ya, alhamdulillah itu bisa musyrik. Ya, mempercayai omongannya. Biasanya kalau ada yang hilang duit nih, udah pokoknya kata-katanya yang hafal. Ya. Apa katanya? Ini orang dekat. Nah, orang dekat pasti begitu. Nanti yang disalahin siapa? Keluarganya, berantem keluarganya. Naudzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu. Murtad. Kedua, nah ini untuk perempuan khusus. Apa haid? Perempuan haid. Dia puasa misalkan. Jam 6 buka, jam 6 sore adzan maghrib, buka puasa. Setelah 6 haid batal puasanya. Wajib kok. Tapi si ibu itu dapat pahala puasanya. Hebat kan? Oh gimana dong, nangis misalkan ibunya, yo saya bentar lagi ini. Sampaikan, istriku tercinta, kamu dapat pahala double. Sekarang tercatat orang yang puasa, tapi tetap kodok. Kemudian juga nifas. Nifas itu darah setelah melahirkan. Yang melahirkan itu nifas. Kemudian melahirkan. Kalau melahirkan itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, nah di sini ulama membagi hilang akal. Hilang akal itu bisa terbagi 3. Pertama, hilang akal gila. Kedua, hilang akal pingsan atau mabuk. Ketiga, hilang akal tidur. Ini hukumnya beda-beda semua. Kalau hilang akalnya gila, walaupun sejenak atau sesaat, itu membatalkan puasa. Bisa kita ngobrol sama kita, gila dia 5 menit, maka batal puasanya. Atau kita namanya dokter yang tahu misalkan tentang kegilaan seseorang, terus ini orang kok gila nih 1 menit ini dijaga gitu, maka pahalanya puasanya batal. Begitu. Jadi kalau gila, hilang akal gila, walaupun cuma sebentar, itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, al-ilma was-sukru. Pingsan atau mabuk. Misalkan ada seseorang yang pingsan habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pingsan. Tiba-tiba pingsan ya? Kemudian dia bangun siang-siang, mendengar azan zuhur. Habis azan zuhur pingsan lagi. Bangun-bangun maghrib. Kasihan. Jadi pingsan dari subuh, bangun sebentar, sadar. Pingsan lagi, bangun maghrib. Sebentar saja. Maka tidak membatalkan puasanya. Cuma sholatnya sendiri. Gitu. Ya. Itu hilang akal yang kedua. Kemudian hilang akal yang ketiga, tidur. Habis sholat subuh nih, langsung bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Gelar ini AC
tidur bangun maghrib. Nah, panjang apa? Tidak membatalkan puasa. Wah, enak kali lah. Siap-siap. Tidak membatalkan puasa, tapi kayak tadi seharusnya di bulan puasa pahala puasa dilipat gandakan, kita perbanyak ibadah kita, tapi disuruh tinggi. Tapi kalau bicara batal tidak. Saya ulangi lagi, pertama hilang akal tidak. Pertama gila, kedua pingsan atau mabuk, di sini bahasanya. Ketiga tidur. Kalau gila, walaupun sesaat sebentar aja, karena kita misalkan dokter ya menangani orang gila, tahu nih gila bentar aja, batal puasa. Kedua, pingsan atau mabuk. Kalau masih ada bangunnya, bangun sebentar aja, maka tidak batal. Tapi kalau misalkan pingsan yang full ayam dari pagi, dari fajar sampai maghrib pingsan, itu batal. Ya nggak bangun. Tapi kalau tidur dari subuh sampai maghrib tidur, itu enggak batal. Biasa kita kalau dulu waktu kita tinggal di Mekah itu kan, orang sana itu kalau malamnya hidup kan ada taman. Coba kan kalau pas ini nggak ada yang ke taman, nggak ada. Jadi mereka main ke taman itu malam sampai subuh, sampai sahur, berhenti sahur mereka. Saya bilang masya Allah luar biasa ini. Main ayun-ayunan, anak kecil-kecil ya semuanya. Tapi pada subuh hilang semua Pak. Saya lihat-lihat itu asar pada bangkit lagi, pada kelihatan lagi. Mungkin sholat ya, pasti salah nih insya Allah. Orang tuanya yang sholat. Cuma kelihatan di musola di masjid lagi itu kadang itu asar, kadang insya Allah. Ini pada baru mau tidur kayaknya. Begitu Pak. Mereka kebanyakan begitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang membatalkan puasa, yaitu berhubungan suami istri. Nah, jadi hati-hati. Walaupun dihalalkan suami istri, kalau bulan puasa tidak boleh. Hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, masuknya sesuatu ke tubuh kita, ke lubang tubuh. Wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawf. Masuknya ke lubang tubuh yang terbuka. Nah ini terkadang banyak yang nanya. Lubang tubuh kita kan ada telinga, ada hidung, ada mulut, ya 1, 2, 3, bawah, depan, belakang. Ya Mbak ya, depan, belakang. Nah di sini dikatakan tidak mengapa kalau angin masuk. Angin masuk tidak mengapa. Mungkin kita doyan makan angin. Silakan, nggak batal, cuma masuk angin di situ. Jadi kalau misalkan lagi bawa motor, misalkan, saya lapar banget gimana, aku gitu kan, sampingnya ke sini udah kembung gitu. Itu nggak batal, nggak batal. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, para ulama menjelaskannya detail biasa. Kemudian juga kalau kita pakai minyak tangan atau body lotion kan ada pori-porinya. Nah, masuk ke sini itu tidak batal juga. Gitu kata para ulama. Dan obat mata, tetes mata. Nah, tetes mata itu tidak membatalkan. Kan ada rasa pahit-pahitnya itu banyak kadangnya. Itu enggak batal. Asal jangan dimakan aja. Tetesnya di mata ya, bukan di mulut. Yang batal ada yang tidak. Kalau saya mengatakan batal, telinga. Nah hidung kalau ngupil batal tidak? Ya? Tidak. Ya. Kecuali ngupilnya sampai luar ini itulah. Nah kemarin kita waktu masa corona di ini Pak ya, ditusuk. Nah ini ada fatwa dari ulama MUI, itu nggak batal, itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah fatwa dari ulama itu mengambil pendapat ulama lain. Ya, madhab lain ya apa-apa, karena ada yang fatwakan. Tapi kalau kita lagi iseng-iseng masukin tisu atau apa, itu batal. Jadi kalau mobil ya kalian bilang suka mobil ya nggak batal. Jadi kalau misalnya sampai dalam nih tulang nih, ya batal. Tapi kan nggak ada ya, nggak ada seperti itu. Ya. Atau misalkan ludah, nah dulu waktu SD saya biasanya
ludah. Nah itu nggak batal, nggak batal. Misalkan iseng-iseng mau ngumpulin ludahnya gitu, kawan sekaligus, itu nggak batal. Bahkan hal yang memakruhkan itu apa namanya, nyicipkan lidah Pak ya. Nah ibu-ibu nih boleh Pak pakai ini masak pakai ini, lidah saja biar kerasa asin atau tidak. Tolong bapak-bapak nggak usah ikut-ikutan. Nyicipnya di mangkok. Ya kalau ibu-ibu begini, tapi hukumnya makruh tapi boleh, nggak membatalkan puasa begitu. Kemudian juga di sini termasuk apa namanya berenang, itu makruh hukumnya. Berenang, jangan. Karena kenapa dimakruhkan? Khawatir ketika di kolam, ya mungkin nggak masuk sini, ditutupin, dia keluar buang angin, nah masuk sedot. Nah, ulama bisa menjelaskan gitu, jadi bisa batalkan. Dan mandi. Nah ketika mandi yang disyariatkan, mandi sunnah, mandi wajib di janabah, mandi sunnah yang di hari Jumat, mandi nggak sengaja kemasukan nggak batal. Tapi kalau bukan mandi sunnah, mandi disyariatkan, kemasukan itu batal. Dan catatannya juga dua-duanya nggak boleh mandinya berenang. Nah, nyelam. Karena hari puasa, saya seger deh, saya masuk, ya enak deh. Jadi kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya, kalau mungkin ada sesi tanya jawab atau enggak. Jadi tutup saja dengan doa. Saya kalau ada yang nanya di sini, saya masih di sini, dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.